Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrahmatullah dari kelas 1C Tadus IPS, Matkul Filsafat Umum. Di sini saya dengan kelompok saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat abad pertengahan. Filsafat Barat abad pertengahan 400 sampai 476 sampai 1492 juga dikatakan sebagai abad gelap. Pendapat ini didasarkan oleh pendekatan sejarah gereja. Memang pada saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia, sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para ahli pikir pada saat itu pun tidak memiliki kebebasan berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, orang yang mungkin akan mendapatkan hukuman berat. Pihak gereja melarang diadakan penyelidikan agama berdasarkan rasio terhadap agama. Karena itu, kajian terhadap agama atau teologi yang tidak berdasarkan ketentuan gereja akan mendapatkan larangan yang ketat. Yang berhak mengadakan penyelidikan terhadap agama hanyalah pihak gereja. Walaupun demikian, ada juga yang melanggar larangan tersebut dan mereka dianggap orang yang murtad. Kemudian diadakan pengajaran inkuisisi. Pengajaran 5 terhadap orang-orang murtad ini menjadi puncaknya pada saat Paus Innocentius III di akhir abad 12 yang paling berhasil dalam pengajaran orang-orang murtad ini di Spanyol. Ciri-ciri pemikiran filsafat Barat abad pertengahan. 1. Cara berfilsafat dipimpin oleh gereja. 2. Berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. 3. Berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Masa skolastik terbagi menjadi skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. A. Masa patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir milah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerima. Bagi mereka yang menolak, alasannya karena beranggapan bahwa sudah mempunyai sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan tidak dibenarkan apabila mencari sumber kebenaran yang lain seperti dari filsafat Yunani. Bagi mereka yang menerima, sebagai alasan beranggapan bahwa menggunakan filsafat Yunani hanya diambil metodenya saja, tata cara berpikir juga. Walaupun filsafat Yunani sebagai kebenaran manusia, tetap manusia juga sebagai ciptaan Tuhan. Jadi memakai atau menerima filsafat Yunani diperbolehkan selama dalam hal-hal tertentu tidak bertentangan dengan agama. Perbedaan-perbedaan tersebut berkelanjutan sehingga orang-orang yang menerima filsafat Yunani menuduh bahwa mereka orang-orang Kristen yang menolak filsafat Yunani itu munafik. Kemudian orang-orang yang dituduh munafik tersebut menyangkal bahwa tuduhan tersebut dianggap fitnah, dan pembelaan dari orang-orang yang menolak filsafat Yunani mengatakan bahwa dirinya lah yang benar-benar hidup sejalan dengan Tuhan. B. Masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah. Jadi skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Masa skolastik terbagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Skolastik awal, berlangsung dari tahun 800 sampai 1200. 2. Skolastik puncak,
berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300. 3. Skolastik akhir, berlangsung dari tahun 1300 sampai 1450. 1. Skolastik awal. Sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Terlebih lagi pada abad ke-6 dan 7 dikatakan abad kacau. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi, sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh yang telah dibangun selama berabad-abad. Baru pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan berada di bawah Karel Agung 742 sampai 814 dapat memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, 11 kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, termasuk kehidupan manusia serta pemikiran filsafat yang semuanya menampakkan mulai adanya kebangkitan. Kebangkitan inilah yang merupakan kecemerlangan abad pertengahan, di mana arah pemikirannya berbeda sekali dengan sebelumnya. Saat ini merupakan zaman baru bagi bangsa Eropa. Hal ini ditandai dengan skolastik yang di dalamnya banyak diupayakan pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah. Pada mulanya skolastik ini timbul pertama kalinya di Biara, Italia Selatan, dan akhirnya sampai berpengaruh ke Jerman dan Belanda. Kurikulum pengajarannya meliputi studi duniawi atau artes liberales, meliputi tata bahasa, retorika, dialektika, atau seni berdiskusi, ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu perbintangan, dan musik. 2. Skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300, dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan orde-orde yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan, di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 3. Skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandegan. Di antara tokoh-tokohnya adalah 1. William Ockham 1285 sampai 1349. 2. Nicholas Flaminius 1401 sampai 1464. 1. William Ockham 1285 sampai 1349. Menurut pendapatnya, pemikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang atau kejadian-kejadian individual. Konsep-konsep atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang alam hanya merupakan abstraksi buatan tanpa kenyataan. Pemikiran yang demikian ini dapat dilalui hanya lewat intuisi, bukan lewat logika. Di samping itu, ia membantah anggapan skolastik bahwa logika dapat membuktikan doktrin teologis. Hal ini akan membawa kesulitan dirinya yang pada waktu itu sebagai penguasa Paus John 22. Yang kedua, Nicholas Cusasus. Ia sebagai tokoh pemikir yang berada paling akhir masa skolastik. Menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenal, yaitu lewat indera, akal, dan intuisi. Dengan indera, kita akan mendapatkan pengetahuan tentang benda-benda berjasad yang sifatnya tidak sempurna. Dengan akal, kita akan mendapatkan bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasar pada sajian atau tangkapan indera. Dengan intuisi, kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi. Hanya dengan intuisi inilah kita akan dapat mempersatukan apa yang oleh akal tidak dapat dipersatukan. Manusia seharusnya menyadari akan keterbatasan akal, sehingga banyak hal yang seharusnya dapat diketahui. 4. Skolastik Arab atau Islam. Dalam bukunya, Hizbullah Bakir menerangkan bahwa istilah skolastik Islam jarang dipakai di kalangan umat Islam. Istilah yang biasa dipakai adalah ilmu kalam atau filsafat Islam. Dalam pembahasan antara ilmu kalam dan filsafat Islam biasanya dipisahkan. Yang termasuk para ahli pikir Islam atau pemikir Arab atau Islam pada masa skolastik, yaitu Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, dan Ibnu Rashid. Peranan para ahli pikir tersebut besar sekali, yaitu sebagai berikut. A. Sampai pertengahan abad ke-12, orang-orang barat belum mengenal filsafat Aristoteles, sehingga yang dikenal hanya buku logika Aristoteles. B. Orang-orang barat itu mengenal Aristoteles berkat tulisan dari para ahli pikir Islam, terutama Ibnu Rashid, sehingga Ibnu Rashid dikatakan sebagai guru terbesar para ahli pikir skolastik Latin. C. Skolastik Islamiyah
yang membawakan perkembangan skolastik Latin. Tidak hanya dalam pemikiran filsafat saja, tetapi para ahli pikir Islam tersebut memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi Eropa, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Para ahli pikir Islam sebagian menganggap bahwa filsafat Aristoteles itu benar, Plato dan Al-Quran benar. Mereka mengadakan perpaduan dan sinkretisme antara agama dan filsafat. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian masuk ke Eropa yang merupakan sumbangan Islam paling besar. Dengan demikian, dalam pembahasan skolastik Islam terbagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama periode mutakalimin dan yang kedua periode filsafat Islam. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan yang diisi dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan. Zaman peralihan ini merupakan embryo masa modern. Pada peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan reformasi yang berlangsung antara abad ke-14 hingga ke-16. Renaissance atau kelahiran kembali di Eropa ini merupakan suatu gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia, kemudian di Prancis, Spanyol, dan selanjutnya hingga menyebar ke seluruh Eropa. Di antara tokoh-tokoh adalah Leonardo da Vinci, Michelangelo, Machiavelli, dan Giordano Bruno. Humanisme pada mulanya dipakai sebagai suatu pendirian di kalangan ahli pikir Renaissance dan mencurahkan perhatiannya terhadap pengajaran kesusastraan Yunani dan Romawi, serta peri kemanusiaan. Kemudian humanisme berubah fungsi menjadi gerakan untuk kembali melepaskan ikatan dari gereja dan berusaha menemukan kembali sastra Yunani atau Romawi. Selanjutnya reformasi. Reformasi merupakan revolusi keagamaan di Eropa Barat pada abad ke-16. Revolusi tersebut dimulai dari gerakan terhadap perbaikan keadaan Gereja Katolik, kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestantisme. Para tokohnya antara lain John Calvin dan Martin Luther. Akhirnya, dalam filsafat Renaissance, salah satu unsur pokoknya adalah manusia. Suatu pemikiran yang sejajar dengan Renaissance, pemikiran yang ingin menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan. Terima kasih.